Pernah kebayang nggak gimana caranya dunia aviasi modern yang super canggih dengan segala teknologinya bisa ketemu sama prinsip syariah yang usianya udah ribuan tahun? Kelihatannya kan kayak dua dunia yang beda banget, tapi hari ini kita bakal lihat gimana keduanya ternyata bisa nyambung dan caranya itu cerdas banget. Coba deh pikirin pertanyaan ini. Gimana ceritanya sebuah Boeing 777, sebuah raksasa teknologi, bisa tunduk dan patuh sama kerangka hukum Islam? Kedengarannya agak mustahil ya. Nah ini dia teka-teki yang bakal kita pecahkan bareng-bareng. Siap? Yuk kita mulai. Oke, buat memecahkan teka-teki tadi, kita harus mulai dari dasarnya dulu. Kunci buat ngerti semua ini tuh ada di satu konsep fundamental dalam ekonomi syariah, yaitu akad sewa-menyewa yang namanya ijaroh. Jadi, ijarah itu apa sih? Gampangnya gini deh, bayangin aja kayak kita sewa mobil. Kita bayar buat pakai mobilnya, jalan-jalan, tapi mobil itu nggak pernah jadi milik kita kan? Nah, ijarah itu persis kayak gitu. Yang pindah itu cuma hak gunanya, manfaatnya, bukan kepemilikannya. Simple. Dan ini tuh bukan ide kemarin sore ya. Dasarnya udah kuat banget, ada di Al-Quran, dan di zaman modern ini diatur juga secara resmi lewat Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Jadi landasan hukumnya itu jelas dan kokoh banget. Oke, sekarang kita masuk ke inti masalahnya. Disinilah ceritanya jadi seru. Di titik inilah praktik bisnis global sama prinsip syariah yang klasik itu seolah-olah mau tabrakan. Ini dia nih konfliknya. Nah, di sini letak perbedaannya yang tajam banget. Di dunia sewa pesawat konvensional, standarnya itu udah jelas. Maskapai penerbangan yang nyewa, ya dia yang nanggung semua biaya perawatan. Tapi dalam aturan ijarah yang klasik, aturannya justru kebalikannya. Yang punya pesawat, si pemberi sewa, itulah yang wajib nanggung biaya perawatan besar. Wah, ini kan dilema besar. Pertanyaannya jadi begini, kalau aturannya saling bertolak belakang kayak gini, gimana caranya industri penerbangan bisa pakai skema ijarah? Kelihatannya buntu kan? Tapi ternyata ada solusinya. Nah, disinilah letak kerennya hukum Islam. Hukum Islam itu nggak kaku, malah menyediakan sebuah alat yang sangat elegan buat membangun jembatan di atas jurang perbedaan ini. Jembatan itu namanya adalah adat atau kebiasaan. Ada sebuah kaidah hukum Islam yang fundamental banget. Bunyinya, al-adatu muhakkamatun. Artinya kira-kira begini, sebuah adat atau kebiasaan yang sudah diterima secara luas oleh masyarakat itu bisa loh diangkat menjadi dasar hukum yang sah. Konsep ini dikenal sebagai urf. Syaratnya gampang, kebiasaan itu harus masuk akal dan udah jadi praktik yang sangat umum. Nah, praktik di industri penerbangan global, di mana maskapai lah yang nanggung biaya perawatan, itu diakui sebagai urf. Jadi hukum Islam dengan bijaksananya bisa mengakui praktek ini. Inilah kuncinya. Oke, prinsipnya udah dapat. Tapi gimana cara aplikasinya di dalam kontrak? Nah, jawabannya adalah lewat sebuah mekanisme yang cerdas banget, namanya Surface Agency Agreement atau perjanjian keagenan layanan. Yuk kita lihat gimana cara kerjanya. Mekanismenya ini brilian. Pertama, si pemilik pesawat nunjuk maskapai sebagai agennya untuk urusan perawatan. Kedua, dan ini yang paling penting, secara hukum, si pemilik tetap bertanggung jawab sesuai syariah, tapi tugas pelaksanaannya didelegasikan ke maskapai. Dan ketiga, semua ini diatur supaya posisi ekonomi kedua belah pihak nggak berubah sama sekali, tetap sama kayak sewa biasa. Terus, gimana caranya biar posisi ekonominya tetap sama? Gampang. Ini cuma permainan cantik di atas kertas. Jadi pemilik seolah-olah membayar biaya layanan ke maskapai. Di saat yang sama, maskapai membayar sewa tambahan ke pemilik. Nilainya sama persis. Jadi arus kasnya saling meniadakan alias impas. Gak ada uang yang beneran pindah. Cerdas kan? Syarat syariah terpenuhi, kesepakatan bisnis juga aman. Dan inovasinya nggak berhenti di situ aja. Penyesuaian-penyesuaian cerdas ini juga diterapkan ke bagian-bagian lain dari kontrak sewa buat memastikan semuanya sejalan sama prinsip syariah. Contohnya, asuransi. Karena asuransi itu aturan negara demi keselamatan publik, maka hal itu diterima sebagai kemaslahatan umum. Lalu soal denda keterlambatan. Ini kan rawan banget jadi riba. Solusinya, istilahnya diubah menjadi takwid. Ini bukan denda buat cari untung, tapi murni ganti rugi atas kerugian nyata yang dialami si pemilik. Adil kan? Jadi, inilah inti dari semuanya. Inovasi-inovasi ini berhasil menyatukan praktik industri global dengan prinsip syariah tanpa mengubah dasar-dasar ekonomi dari transaksinya. Kedua belah pihak dapat apa yang mereka mau secara bisnis, tapi dengan cara yang sesuai prinsip. Ini benar-benar sebuah win-win solution. Nah, semua ini akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup.
Kalau industri yang serumit dan seglobal aviasi aja bisa menemukan jembatan inovatif antara tradisi dan modernitas, coba bayangin sektor-sektor lainnya. Di zaman yang serba terhubung ini, di mana lagi ya inovasi yang berprinsip seperti ini paling kita butuhkan? Sebuah pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan bersama.